diambil, yang dimiliki sama orang tersebut dikasih, tapi bendanya kagak. Itu bukan termasuk hibah. Jadi ada pengecualian ya. Jadi harus benar-benar langsung mutlak, kemudian juga harus yang diberikan itu adalah suatu benda. Itu bukan daripada pemberian kemanfaatan benda tersebut. Ya kalau emang dia udah memiliki bendanya, manfaatnya buat dia. Tapi ini mah manfaatnya doang yang bisa dimiliki. Tapi masalah bendanya mah enggak. Nah itu bukan hibah. Kemudian wa kharaja bihalil hayati, dan keluar daripada keadaan masih hidup. Al wasiyatu adalah wasiat. Jadi mengeluarkan musonif dengan kata-kata halil hayat, pemberian yang masih hidup, yaitu wasiat. Karena tadi wasiat itu diberikannya ketika orangnya sudah meninggal, sedangkan hibah orang yang masih hidup aslinya. Gitu. Di dalam rukun hibah itu emang ada 3. Yang pertama ada yang berakadnya, kemudian yang kedua barang yang dihibahkannya, yang ketiga ada segatnya, ada lapaznya, yaitu serah terimanya. Itu dalam masalah rukun hibah. Wala tasiru al-hibatu, dan tidak sah hibah itu illa biijabin wa qabulin, kecuali dengan serah terima. Ijab serah, qabul nerimain gitu. Ya. Lafzan dengan ucapan, dengan lafaz. Jadi kalau misalnya belum ada penyerah terimaan, walaupun dia make, bahasanya masih milik si pemilik. Contoh, seorang istri dibeliin gelang emas, kalung emas, atau dibeliin beli baju, beli gelang emas, beli kalung emas. Kata lakinya ngomong ke si istrinya, ini pakai dulu, begitu ngomongnya. Ini pakai dulu nih, gitu baju. Ini pakai dulu nih, gelang. Ini pakai dulu nih, kalung. Gitu, dipakai sama istri. Maka jatuhnya kayak begitu. Hukumnya barangnya masih milik suami. Ya, masih barang milik suami, belum milik istri. Kenapa bahasanya? Pakai aja dulu. Jadi kalau suami suatu saat minta kalungnya, suami minta gelangnya, ya kasih. Kenapa? Karena masih milik suami. Karena belum ada ijab qabul. Kecuali kalau misalnya dia bilang, nih, kata suaminya, saya beli emas, itu kalung sama gelang sama baju baru, saya kasih buat kamu. Gitu. Bahasanya kasih. Saya berikan buat kamu, kata istrinya, iya bang, makasih. Begitu. Nah, itu baru milik siapa? Milik istri. Jadi kalau cuma bilang pakai aja dulu, kalau bilang pakai aja dulu, berarti masih milik suami. Makanya harus syarat ijab kabul dengan lafaz. Itu kalau cuma pakai aja dulu, begitu. Jadi suatu saat si suaminya ngambek, sini gelangnya, sini kalungnya, ya kasih, karena itu masih milik suami. Jadi kalau dikasih sama suami, bilang, bang, ini abang ngasih apa kagak? Gitu. Ya. Kata suaminya, kasih bener, emang lagi banyak duit ini, ya udah berarti milik saya bang ya. Jadi kalau abang ambil lagi nggak bisa, itu udah milik saya.
Ya, nanti ada bahasa memang harus dilapaskan. Cuma biasanya kalau ada yang kayak begitu, udah bahasa kalau dalam dagang mah ada mu'akob. Mu'akob itu intinya mah kagak ada omongan, kagak apa kayak kayak kemarin. Emang kita udah biasa beli rokok di situ, rokoknya rokok itu dan biasanya beli misalnya sebungkus. Bang, biasa. Kira-kira kalau biasa, apa maksud biasa? Tahu-tahu langsung ngasih duit bang nih. Kira-kira tuh bang udah kabur. Artinya di situ udah kagak ada ijab kabul lagi bang. Ya kan saya kasih bang, saya beli rokoknya. Kata si apa namanya? Kata si penjualnya nih rokoknya, ini duitnya, makasih selesai. Tapi kan ini mah emang udah biasa beli. Jangan kan ngomong, gitu doang. Oh si Ani udah yakin kan pasti beli itu gitu. Nah itu juga tergantung kalau walaupun memang tidak diucap, tapi tergantung niat lakinya. Kira-kira kasih duitnya benar-benar kasih apa cuma pinjemin? Iya, tapi niatnya apa ngasih bukan? Dia ngasih jadi. Nah itu kayak muatobe artinya udah kebiasaan. Udah kebiasaan tuh maksudnya ya udah memang kalau udah dia memberikan sesuatu intinya makasih gitu ya gitu. Kecuali dia biasanya karena emang dari awal mah nih duit gitu hasil kerja pokoknya pakai baik ya dikasih gitu ya. Dalam hati kita memang udah yakin ini duit kita kasih ke dia ya walaupun memang tidak diucapkan. Jadi segatnya emang agak ada cuma tergantung dari niat kayak gitu. Ya sambil juga istri punya pikiran enak baik jadi laki gua kalau kena nafkah ini kan kalau ada bahasa nafkah udah ngasih baik bukan bahasa minjemin gitu ya. Ya kecuali nanti kalau misalnya gelangnya udah ada ya kalungnya udah ada dulu mahar dikasih gelang lagi gitu. Ya, itu nanti timbul pertanyaan ini ngasih apa minjemin gitu. Tapi kalau memang biasanya emang dia ngasih dan niat kita emang ngasih dalam hati, walaupun pakai bayar duit, gitu pokoknya mau beli apaan kayak gitu, ya. Dan memang kita niatnya hibah ngasih, dan jatuhnya menafkah, gitu. Ya jadi itu kan, berarti itu mana duit kemarin yang aku kasih siapa, apa namanya kerja apa, duit gaji balikin, begitu ya, nggak bisa. Dibalikin lagi mau kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan berapa juta gitu. Dan jatuhnya emang itu nafkah wajib kalau emang buat dia beli apa makanan, buat bocah sekolah dan lain sebagainya. Ini makan bahasanya gelang, sesuatu yang apa namanya yang bukan sesuatu yang wajib bahasanya. Ya, atau kalau ada orang bilang ke anaknya, di rumah tempatin baik dulu, di rumah tempatin aja dulu, bahasanya dulu, itu bisa jadi pengertian. Tapi yang kalau melihat kata-kata kayak begitu, mah berarti jatuhnya bukan hibah. Pokoknya pakai baik dulu selama masih butuh. Ntar kalau udah punya rumah, kita silakan, ya kayak gitu. Tapi kalau emang dibahasakan ini rumah buat kamu, begitu berarti itu jadi hibah. Tapi kalau bahasa tempatin baik dulu di rumah. Di rumah buat kamu. Kalau ada saksi kuat nggak sampai akhir kita pakai? Kurang kuat, harus ada saksi. Iya. Ya bisa nanti digugat pas kita yang meninggal, begitu. Kapan maka harus ada persaksian ya, bikin persaksian ya, apalagi bukan hanya persaksian aja. Kalau sekarang harus ada surat hibah baru kuat. Kalau cuma ada saksi juga kemudian saksi meninggal, ayo gimana? Maka sekarang apa-apa juga wakaf ada suratnya,
hibah ada suratnya biar kuat. Takut-takut nanti ada yang ibu juga. Ya kalau urusan suami istri mah dibiarin kan. Ini mah kalau yang masalah ada umum, ya. Ya. Nah ya harus saksi, apalagi itu guru ngomongnya harus ke anak-anaknya semua biar pada tahu. Gitu. Hadirin anak-anaknya, yang ini tanah buat lu, yang mana buat lu, yang mana buat lu. Udah tuh pada tahu tuh. Ya, udah gitu yang dia pada kesalahan, supaya kalian juga dijadi saksi masing-masing. Kalau kita kasih surat-suratnya dibuang bagaimana kita? Kita ibani. Pasti ini anak ini masih dijual nih kalau kasih suratnya gimana? Ya apa-apa kalau iban ya. Apa-apa. Ya keperluan dia yang penting udah dikasih. Kalau dikasih nggak boleh diambil. Jadi suratnya udah ditahan kita keluar, nggak boleh. Ya kagak boleh. Udah milik dia sampai kita pegang. Benar tuh. Cuma nanti ada. Tapi walaupun begitu, nanti ada kalau orang tua melihat anaknya udah dikasih suratnya apa-apanya. 3D. 3D. Dijual. Ya udah kasih bayar orang tuanya dah. Apalagi dia butuh modal kali. Gitu. Atau yang keduanya nanti memang boleh, walaupun udah dikasih ke anaknya, bapaknya boleh ngambil lagi, boleh. Kalau hibah itu cuma satu yang boleh ngambil lagi, bapaknya, orang tuanya. Bukan bapaknya aja sih, orang tuanya. Orang tuanya boleh ngambil lagi. Enggak, pokoknya orang tua ke atas, ya bapak, ibu, nenek, kakek terus ke atas, bukan ke samping. Ya bukan abang, bukan mama, bukan itu, bukan. Tapi ke atas boleh. Dan lu mau punya motor, dipakai buat apa, naikin janda bukan dipakai buat ngaji, buat ini gitu. Udah, gua ambil lagi motornya, gitu kata bapaknya. Boleh diambil lagi, begitu. Boleh, pada dasarnya hibah itu nggak boleh diambil lagi, cuma ada boleh hibah diambil lagi kalau dari pemberian orang tua kepada anak. Nanti suatu saat ternyata nggak dipakai benar, ya atau kita kurang resep, ya udah boleh dicabut lagi, walaupun ada surat hibah. Gitu. Kalau jatuhnya orang tua ke anak. Tapi kalau dari pemberian anak ke orang tua nggak bisa dicabut. Nggak bisa. Ini mah dari orang tua ke, jadi orang tua itu masih bisa ngambil lagi. Tadi kan pertanyaan yang tadi itu misalkan keluarganya ada 4 orang, orang tuanya anak yang pertama merasa dihibahkan dengan orang tuanya, tapi tidak ada saksi dari anak yang ketiga. Nah bapaknya udah meninggal, sedangkan anak yang pertama yang merasa tadi dihibahkan itu udah balik nama dia sendiri. Nah terus warisnya juga dia minta lagi dari yang ketiga nggak terima nih. Nah itu warisnya pakai yang mana? Ya kalau hibah mah udah pemberian milik hak pribadi, sehingga siswa dia dapat juga. Walaupun tidak ada saksi itu. Ya iya, tetap dia buat kan, buat. Walaupun tidak ada saksi itu. Ya itu masalahnya, kelemahannya doang. Ya yang bikin jadi rancu, yang bikin jadi berantem gara-gara kagak ada saksinya doang. Sebetulnya kalau kagak gitu juga sebetulnya udah jadi. Iya, hibahnya udah dikasih. Ya kalau lagi suami istri di dalam kamar, siapa yang menjadi saksi sih? Dikasih kamu dapatnya sih cincin, kasih kalung begitu, tapi di dalam kamar yang jadi saksi siapa? Tapi lebih kuatnya harus ada saksi. Makanya tadi yang disebut rukun dalam masalah hibah cuma 3, ada akadnya, akid, kemudian mau'ub yang dihibahkan, sama segan udah, sama ucapan. Cuma untuk memperkuat pakai saksi dan surat. Terus kalau ternyata cuma anak pertama doang yang dihibahin, anak kedua ketiga kagak, apakah anak pertama nggak dapat warisan? Iya dapat. Karena itu mudah di luar waris. Waris nanti kan dapatnya kalau setelah meninggal orang tuanya. Terus tetap ngotot si anak pertama dosa, ya kagak yang dikasih. Ya. Cuma memang tadi masalahnya kurang kuat orang tua masih.
Cuma memang nanti ada apa namanya, dalam masalah ini harus ada keadilan ya, kepada semua anak. Kalau mau ngasih semua, kalau kagak begitu ya. Jangan pilih kasih, akhirnya ada jempol sosial itu doang masalahnya. Ya kalau mau ngasih semua, kalau kagak begitu, biar waris. Tadi Pak Haji apa? Sama-sama ngasih satu. Keduanya, kalau hibah itu ngasihnya waktu hidup si yang memiliki. Kalau warisan mah nanti dikasihnya ntar kalau yang punya hartanya meninggal. Ya orang tuanya dah yang meninggal baru dikasih. Itu bedanya waris sama hibah mah bisa. Iya. Atau misalnya beginilah contoh biar adil. Saya punya anak angkat 1, anak kandung 2, gitu misalnya. Ataupun saya punya anak angkat 2 anak, artinya nggak punya anak. Kemudian waktu ini kalau saya meninggal, anak angkat nggak bakal dapat nih. Maka caranya apa? Ibahin nih rumah sendiri buat kamu, gitu. Karena nggak bakal dapat contohnya, dia nggak dapat waris. Makanya di situ biar ada enaknya. Ya kita mah udah banyak banget yang hibah-hibahin motor buat lu yang gitu kan. Udah banyak banget orang tua ngasih, sampai beli motor nyicil akhirnya buat anak, itu udah hibah-hibah. Yang penting ada saya kan tadi ngomong, ya, itu ada omongan. Sudah habis. Lagi. Jadi harus ada yang namanya dengan ijab kabul, ada serat terima. Nanti kita teruskan buat zakarul musannifu dobitol maufu tentang masalah syarat barang yang dihibahkan. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa يا رسول الله سلام عليك ربي عشان وأجرني يا رسول الله عليك سلام يا شفيع الخالق يوم بها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Halaman 24 ya. Balik lagi. Al-hadisul hadi wa salasun, hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-hadisul hadi wa salasun, hadis yang ke-31. Di kitab ini ada 40 hadis. Banyak memang kitab-kitab yang merupakan kumpulan 40 hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abbas ini adalah pamannya Nabi. Sayyidina Abdullahnya ini Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi. Sama saya dengan Ustaz Luqman gitu, ya. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho pada Sayyidina Abbas dan putranya Sayyidina Abdullah. Anamu bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas telah bersabda Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam, Yatba'ullahu Taala al-balata,
Allah Ta'ala menolak al-balaa, akan bencana, an umati, dari umatku, kata Nabi, biman sholat, disebabkan orang yang sholat Allah menolakkan bala, aman lai sholat, dari orang yang enggak sholat, disebabkan masih adanya orang yang sholat, Allah tidak timpakan bencana pada orang yang enggak sholat, gara-gara masih ada yang sholat. Walau ijtama'u, andai manusia berkumpul, kumpulan manusia, andai manusia berkumpul ala tarki sholati, kumpulan manusia semua enggak ada yang sholat, mana jorahumullahu tarfata ainin, tidaklah najoro memandang hum terhadap mereka yang enggak sholat, enggak pada sholat, Allah oleh Allah tarfata ainin, sekejap mata pun. Andai semua kumpulan manusia enggak ada yang sholat, Allah enggak pandang lagi sekejap mata pun. Artinya Allah timpakan bencana. Kalau enggak ada yang sholat sama sekali, mestinya orang-orang yang enggak sholat berhutang budi itu kepada orang-orang yang sholat. Gara-gara ada ente, ada kalian yang masih sholat, kita yang enggak sholat jadi aman nih, enggak diturunkan bencana. Kalau enggak ada yang sholat semua, Allah udah enggak mandang lagi, habis seluruhnya enggak ada yang sholat, enggak ada manfaatnya. Wa yadba'ullahu ta'ala man yuzaki, dan Allah menolak, wa yadba'u, dan menolak Allah Ta'ala nya Allah halangi dari bencana, biman, gara-gara banyak sebabnya, karena disebabkan man yujaki, disebabkan masih ada orang yang zakat min umati, dari umatku, aman la yujaki, dari orang-orang yang tidak membayarkan zakat. Jadi orang-orang yang tidak membayar zakat tidak diturunkan azab bencana, karena masih adanya orang-orang yang mau zakat. Walau ijtama'u ala tarki zakat, andai mereka berhimpun ala tarki zakat, untuk tidak mengeluarkan zakat, orang-orang yang berkumpul tidak ada yang mengeluarkan zakat, mana jorahumullahu tarfata ainin, Allah tidak akan pandang itu mereka semua tarfata ainin, sekejap mata pun. Andai tidak ada yang mengeluarkan zakat, entah itu zakat malnya, zakat fitrahnya, alhamdulillah masih ada orang-orang yang zakat. Ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang tidak kelihatan zakat mal. Ya. Makanya kalau perkara wajib kayak begitu mah, ya sunnah dinyatakan, diperlihatkan bahwa ini saya ini mengeluarkan zakat mal, entah itu tijarah, bisnis, perdagangan, dan lain sebagainya, biar orang tahu, biar menjadi contoh juga, biar tahu di kampung kita ada sih para pedagangnya zakat. Jangan-jangan tidak ada yang zakat sama sekali. Ya, kan ada 8 golongan zakat mal. Zakat mal sih bukan di bulan Ramadan doang, kayak pajak aja. Tergantung haulanya. Untung masih ada yang zakat. Wa yadba'ullahu an ummati mayyasumu, dan Allah menolak atau tidak menurunkan bencana, kehancuran an ummati, dari umatku, biman, terhadap gara-gara orang yasumu yang ia masih
berpuasa. Masih ada yang berpuasa amman la yasmu. Allah tolakkan bencana, Allah tidak timpakan bencana terhadap orang-orang yang tidak berpuasa. Walau kita mau andai semua orang berhimpun ala tarki shaumi, ada yang puasa lagi nih di alam dunia, ada yang puasa. Mana jarahumullahu tarfatan ainin, Allah tidak pandang lagi mereka sekejap mata pun, nggak ada manfaatnya di manusia. Semuanya kiamat lagi dan turunkan bencana. Umat-umat terdahulu seperti itu. Begitu ajakan keajaran tauhid sudah tidak direspon lagi, udah. Ketika Rasulnya sudah angkat tangan lapor kepada Allah, sudah diturunkan bencana. Sudah nggak ada lagi yang bisa diajak. Zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, gitu. Untung masih ada yang puasa. Yang kita bilang ini, aman gara-gara masih ada yang puasa. Banyak ya. Kalau semua kayak ente habis sudah. Wa yaqallahu amati. Allah menolak, wa yaqal dan menolak Allah an ummati dari umatku biman yahwiju, biman yahwiju, gara-gara masih ada orang yang berhaji. Amman la yahwiju, Allah tolak bencana, Allah tidak turunkan, tidak diajar dari orang-orang yang tidak berhaji. Walau kita mau andai mereka berkumpul ala tarkil haji, meninggalkan Nabi Muda, nggak ada yang mau haji sama sekali. Seluruh dunia tidak ada haji. Menolak artinya tidak mau melakukan syariat. Biman ala tarkil haji, mana jarahullah tarfana ainin. Allah tidak memandang lagi terhadap manusia mereka sekejap mata pun. Enggak. Andai tidak ada lagi yang menunaikan ibadah haji. Nolak. Wa yaqallahu an ummati. Wa yaqal dan menolak Allah an ummati. Biman, gara-gara masih ada orang-orang yang mau orang-orang yang mau yang melaksanakan sholat Jumat aman dari orang-orang lain mau yang tidak sholat Jumat. Untung masih ada orang yang sholat Jumat. Walau mau andai mereka berkumpul ala tarkil Jumat, meninggalkan Jumat, nggak ada lagi orang yang melaksanakan sholat Jumat. Mana jorohu kau terfata ini, ma tidaklah najoro memandang terhadap manusia, orang-orang, kumpulan orang itu Allah oleh Allah terfata ini akan sekejap mata pun. Andai semua tidak ada yang melaksanakan sholat Jumat, tidak ada yang dipandang sama Allah. Banyak banget orang-orang yang berhutang budi, berhutang budi. Dia yang sombong banget, nggak sholat, nggak puasa, yang nggak zakat, nggak Jumatan. Ya Allah, berhutang budi itu mereka. Wahwa qauluhu ta'ala, dan semua itu ya, bahwa dan hadis itu dasarnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakin Allah tu fadlin ma'adal alamin. Walau adakullahin nasa ba'dahum bi ba'din,
andai tidaklah Allah menolakkan manusia akan manusia ba'dahu, yakni sebagian manusia bibatin dengan sebagian lainnya, lapa sadatil aku itu hancur, binasa ala bumi ini. Andai dari semua orang sudah tidak ada yang sholat, kalau binasa kan buat apa lagi di barang-barang gak manfaat semua ini. Ya, nggak ada yang pilihan lagi. Kita punya pohon mengharapkan buah, udah gak ada buah-buahnya lagi, ngapain tebang lagi? Buat apaan? Ya, andai Allah Ta'ala tidak menolakkan akan manusia, Bandung makan sebagian mereka bibatin gara-gara sebagian lapan dari tentu bumi ini akan hancur, akan binasa. Walakin Allah, tetapi Allah juga dan Allah memiliki anugerah alam alamin atas semesta alam. Karena apa namanya, anugerah semata dari Allah saja. Hai apa ketika Allah memaafkan mata wajah, Allah membiarkan iman gara-gara man yusolli, ada orang yang masih sholat, man la yusolli, dari orang yang enggak sholat, min ummati, dari umatku. Tentu masih ada yang sholat, masih ada yang puasa, ya masih ada yang zakat, masih ada yang haji, masih ada yang jumatan. Itu yang dipandang, yang lain-lain nggak dipandang mau. Kita sekitar mata pun nggak ada artinya. Tapi Allah karena masih punya karunia, Allah yang toat, yang masih yang udah dikasih. Karena gak ada nilainya di dunia ini cuma Allah. Wahnya ada ceritakan anak Budail apa namanya, ceritakan bahwa Budail bin ayat rahmatullahi alaihi. Kalau ada kata rahmatullahi alaihi, berarti ini adalah orang yang istimewa, seorang waliullah yang Budail, kisahnya banyak. Budail bin Iyad ini karena dulunya adalah min keto itariki, adalah begal. Itu begal nih tobat jadi wali. Jadi begitu tuh. Ada yang tadi perampok, begal, penjualan, pembunuh. Kalau mau Allah angkat derajatnya bisa jadi wali, bisa. Tadinya ada orang alim besar, ada ulama hebat, Allah jatuhkan bisa. Maka ketika kita hidup jangan sombong, ya. Kita jangan memandang rendah orang. Jadi saja ketika Allah akan selamatkan, bisa saja. Orang yang alim, orang yang banyak ibadah, jangan merasa tenang gara-gara itu. Hanya kita tetap berdoa ya, qalibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita minta ini nasyuratul mustaqim, dan terus berada di jalan yang lurus, jangan berubah, tetap istiqomah. Dulunya adalah begal, wakana, dan adalah namanya agak susah nyebutnya Budail. Dan adalah Budail ini wakana, dan dulu Budail itu yang rujuk ila nahiyatin marotan wa ila nahiyatin marotan. Dia keluar nih Budail ke satu wilayah, ke satu daerah, target dia dan namanya begal, marotan sekali ke sini, wa ila nahiyatin marotan ke daerah lain, marotan yang berikutnya, target berikutnya. Begal kan ke situ terus. Begal bisa. Hatana sehingga ada yang ta'utoriko alam nas. Sehingga adalah Budail ini yang ta'utoriko, ya membegal di jalan. Namanya begal itu kan mencegah orang-orang yang lewat. Alam nas
kepada manusia. Wa kana jata lailatin, dan adalah Fudail pada suatu malam, udah malam nih, wa doa rasau fi hujri gulamihi, ia meletakkan kepalanya di pangkuan anak buahnya. Malam, namanya dia kepala begal, begitu mau tidur dia letakkan kepalanya di di pangkuan anak buahnya. Tiba-tiba Joharot Kopilatun, tiba-tiba muncul kafilah. Kafilah itu rombongan dagang. Dulu orang nggak ada yang berani berdagang, itu satu kelompok aja, harus ada kafilah, rombongan. Dulu kan kalau orang ke Jawa juga kayak gitu, kalau melewati apa alas roban kan, itu nggak berani sendirian, harus beriringan, saling bergantian, saling mengawasi. Kalau sendirian mah habis. Ada bajing loncat tuh namanya. Iya, habis tuh isi mobil tuh. Gua di alas obat kan ngeri bener. Bajing loncatnya, begal. Tiba-tiba muncul nih kafilah. Jadi kan apalagi dulu dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, itu kan pakai onta bareng-bareng. Lewat gunung, waduh kalau ada begal, mau mana kali habis. Tiba-tiba muncul di kafilah malamnya danau, ketika para kafilah ini sudah dekat minggu dari Fudail. Begal ini dulu masih begal, para begal wakifu. Mereka berhenti, para kafilah ini berhenti. Wakalu, para kafilah ini ngomong, inna Budailan amunam. Sesungguhnya Fudail ini sudah terkenal. Fudail lagi di sini nih, lagi nantian di sini. Waduh, gimana ini? Ma'a hasmihi, serta anak buahnya. Tinggal pada ada anak buah. Pakai panas namu, maka apa yang akan kita lakukan bahasa kita? Pakai pak, maka bagaimana nasmahu kita melakukan apa yang harus kita perbuat? Bagaimana caranya kita melewati daerahnya Fudail ini? Faqala ta'ifatun minhum, maka berkata satu kelompok minhum dari kabilah-kabilah ini, wahum, dan mereka kabilah itu saat itu ada salah satu nafarin, ada 3 kelompok. Maka ada yang berkata, lana, kepada kita, anarnya sama, kita lepaskan anak panah. Bagaimana kita lepaskan anak panah saja? In waqa'a, kalau anak panah kita terkena sasaran, marona, kita lanjutkan perjalanan kita. Pokoknya kita berusaha, kita lepaskan anak panah ke arah Fudail. Kalau kena sasaran, kena target, ya kita lanjutkan perjalanan kita. Begal juga mati. Wa ilah, kalau gak kena, rojana, kita balik lagi. Daerahnya juga jangan digambarkan seperti ini. Para ahadum, lalu melepaskanlah ahadum, salah satu di antara beberapa orang ini, beberapa golongan ini, wa qara'a, dan dia membaca Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Sebelum dia memanah, dia membaca ayat Al-Quran yang bunyinya alam yakni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, an tahsha'a qulubuhum, bahwa ia menundukkan hati mereka li dzikrillah, ingat Allah. Jadi pada saat kondisi seperti itu kita selalu ingat Allah. Kita intinya ikhtiar, kemudian kita tawakal kepada Allah. Dibaca tuh ayat Al-Quran itu. Kita juga tenang dulu kalau menghadapi situasi kondisi apapun, kita tenang, kita baca ayat Al-Quran. Dibaca sebelum mana? Alam yakni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah.
Kemudian dilepaskan anak panah. Pasora maka menjerit Fudail. Fudail lalu menjerit. Sayhatan dengan jeritan, dengan satu jeritan. Wakhara dan terjungkal maksiat pingsan, maksiat alaih. Begitu dilepaskan anak panah, kemudian ada suara jeritan dari Fudail. Fudail pun terjatuh pingsan. Fajana gulamu, maka anak buahnya menyangka anakmu bahwasanya Fudail ini asal bagusan menimpa terkena terhadap Fudail ini satu anak panah. Faja'alal gulamu yatubuhu, maka langsung saja itu anak buahnya yatubu mencari, mencari-cari. Itu akan anak panah bijasadihi di tubuhnya, dicari-cari ya barangkali terkena panah di bagian mana. Ternyata tidak ada. Ya. Jadi begitu kadang-kadang itu seorang karena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum sih dan lepas kemana. Palaman apa kok ketika Fudail ini siuman sadar, pola kata Fudail, asobani sahmullah, asobani menimpa terkena akan daku sahmullah, panah dari Allah. Ya panah Allah telah mengenai tubuh saya. Waroma asamia, dan melontarkan atau melepaskan panah lagi asamia orang kedua. Waroma asamia, dan melemparkan atau melontarkan melepaskan asamia orang kedua sahman akan anak panah. Wa Qur'an yang kedua juga membaca Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala, wa firru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Wa firru ilallah, maka Firru ilallah, segeralah menuju Allah. Ini sebenarnya aku lakukan bagi kalian minhu dari Allah nanti mubin. Jadi orang yang memberikan peringatan mubin yang jelas. Begitu orang kedua melepaskan anak panah, pasal Fudailun sayhatan, maka menjerit lagi di Fudail sayhatan akan satu jeritan. Ashad dan minal lebih keras lagi jeritannya dari jeritan pertama. Baca alal gulamu yang tubuh, maka langsung aja nih anak buahnya mencari anak panah Aidon juga di tubuh Fudail. Pakola kata Fudail ya gulam asobani sahmullah. Itu Fudail ngomong kayak gitu. Wahai anak buahku, asobani sahmullah, yang kena terhadap saya ini adalah panah dari Allah. Paroma asalisu, maka melontarkan orang ketiga, melepaskan orang ketiga anak panah wa Qur'an. Orang ketiga pun membaca Allah firman Allah Ta'ala, wa nibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu summa la tunsarun. Wa nibu, kembalilah kalian ila rabbikum kepada Tuhan kalian, wa aslimu, dan berserahlah kalian lahu kepada Allah min qabli, sebelum ayyatiya datang kepada kalian al adabu ajab sumanatun sorun, kemudian kalian tidak akan ditolong, tidak akan mendapatkan pertolongan. Pasoha Fudail, maka menjerit lagi itu Fudail. Sayhatan nasada minal ula wasanya, jeritan yang lebih keras lagi dibanding jeritan pertama dan jeritan kedua. Pakola dari bulan ini, maka berkatalah Fudail di bulan ini terhadap pembantunya, terhadap asisten pula pembantu, wasmi dan anak buahnya, dan irji'u kulukum, irji'u, kembalilah kalian kulukum semuanya, kalian semua pulang. Fudail, fa inni nadimun ala ma faratu, maka sesungguhnya aku menyesal ala ma faratu, atas apa yang pernah aku lakukan. Tiba-tiba tobat saja. Ya. Tiba-tiba seperti kena anak panah lagi, kena anak panah lagi, kena anak panah lagi. Ya, itu semata-mata karena karomah dari bagian ayat Al-Quran saja. Maka
Makanya ketika kita dalam kondisi apapun, ingat Allah, apa yang bisa kita baca, kita baca. Jangan lepas dari Allah. Budaya sebetulnya tidak terkena anak panah, tapi ternyata aneh seperti terkena anak panah, menjerit lagi sampai pingsan, jerit lagi. Anak buahnya sudah pada pulang. Aku menyesal atas apa yang pernah aku lakukan. Laqad dakhala fi qalbi khawfu, dan sungguh masuk ke dalam hatiku khawfu, rasa takut kepada Allah. Pataroktu ma'kuntu, maka aku tinggalkan ma'kuntu, perbuatan kuntubihi yang selama ini aku jalani, dan tak mau jadi begal lagi. Watawajahan, dan menghadaplah budaya nahwa makata, ke arah Makkah. Setelah itu udah hatinya udah mantap, tobat, budaya ini ingin segera berangkat saja ke Makkah. Ya walaupun tinggal dikit lagi, dengan besok lah. Ya ujungnya tetap aja nih butuh 7 menit lewat dari Jepang. Ada yang was-was nanti. Dan kalau udah was-was nanti besok was-was lagi. Nanti dikit lagi. Dan kalau tinggal dikit lagi, saran sedikit ya besok. Insyaallah. Astagfirullahaladzim, lakam milih Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbil fa'na bima alam